siapa yang tidak kompeten ya mohon maaf ya, 1000 maaf. Ya ormas kan urusannya bukan urusan tambang. Iya. Universitas juga bukan urusannya urusan tambang, proses bisnisnya. Lalu pertanyaan berikutnya, kalau kemudian universitas itu terakreditasi, itu bisa mengelola tambang? Ya tidak. Nggak ada kaitannya. Nggak ada kaitan. Bu Stella itu kan ngajar di Tsinghua University. Tsinghua University di Cina itu kan bagus tuh. Itu beda dengan kalau dibandingin dengan universitas di Indonesia, ya mohon maaf aja. Kita nggak bisa compete lawan mereka. Kalau kita itu selama proses akreditasi internasional, apa yang dilakukan pemerintah? Kami dapat apa? Nggak ada apa-apa, Mas. Jadi kami kembangkan sendiri, Mas. Jadi nggak ada dukungan ya? Nggak ada dukungan. Bahkan arahan untuk untuk akreditasi aja nggak ada. Jadi maaf, inisiatif sendiri kan? Mohon maaf. Gimana mau ngasih arahan, mau mereka nggak paham? Iya. Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi ngobrol ekonomi kali ini kembali bersama Mas Rimawan Pradiptya. Assalamualaikum Mas Rimawan. Waalaikumsalam Mas Awalil. Nah, kali ini kita mungkin berbincangnya agak melebar-lebar karena saya mau menggali. Asal-usulnya saya ada baca artikel di Detik tadi ya, 2 hari yang lalu kalau tidak tanggalnya itu. Mas Rimawan ini salah satu akademisi yang tidak setuju pengelolaan tambang, izin tambang diberikan kepada perguruan tinggi. Mungkin titik masuknya di situ. Tapi karena saya tahu beliau ini memang dosen dan termasuk dosen yang disiplin. Soalnya anak saya dulu mahasiswa dia. Jadi dia dosen disiplin yang pokoknya kalau tidak terpaksa tidak ngajar tidak absen untuk mengajar kan begitu. Itu salah satu ya, indikasi sederhana saja. Dosen kalau sering absen dia terus mau gimana kan? Nah, misalnya begitu. Kemudian juga beliau kepala departemen ya sekarang. Ketua departemen di UGM. Kita nanti mungkin akan bicara karena ketika asal-usulnya kan begini Mas Rimawan, itu ada mau revisi Undang-Undang Minerba ya. Sudah ada beberapa perubahan dari 2009, 2020, 2023 dan ada sengkarut ya, ada undang-undang yang tidak khusus minerba mengatur minerba. Nah, lalu ada PP yang kemudian memberikan lisensi kepada ormas. Tahu-tahu ada lagi pembahasan mau perguruan tinggi. Ya kan begitu. Nah, kemudian terjadi pro kontra di kalangan perguruan tinggi sini. Kalau masyarakat sipil hampir seluruhnya menolak kalau yang NGO. Tapi perguruan tinggi ini entah menolak, entah nggak enak ngomong tidak gitu ya. Nah, itu faktanya. Nah, tapi saya melihat hari-hari ini lebih banyak yang menolak sih. Nah, tapi kita mau substansinya ini. Ya substansinya sebenarnya perguruan tinggi itu harus disikapi seperti apa, Mas? Bahwa dia itu? Ya, jadi begini. Ini masalah iup tambang ya. Atau izin usaha pertambangan. Itu kan idealnya kalau kita sudah berbicara tentang pertambangan, perkebunan yang skalanya besar, nggak ada kan yang skalanya kecilan, nggak ada. Semuanya besar semua dan memang ini capital intensif. Capital itu benar. Nah, kalau itu sudah masuknya seperti itu, maka sebaiknya, dan itu best practice juga di dunia, yang menangani itu adalah korporasi. Korporasi dan tapi tidak semua korporasi bisa lakukan juga kan. Jadi misalkan ini ada korporasi perbankan atau asuransi atau perdagangan, bisa nggak nangani tambang? Ya nggak bisa. Kenapa? Karena pertambangan, perkebunan, asuransi itu masing-masing memiliki proses bisnis sendiri. Yang berbeda bisnisnya. Bisa nggak suatu perusahaan itu bergeser? Jadi misalkan kalau dulu ada Nokia, ada Yamaha, ada Suzuki, itu kan awalnya dari Suzuki dan Yamaha itu kan dari alat musik ya, sampai sekarang ke otomotif kan gitu. Nokia tuh bahkan dulu malah perusahaan kehutanan macam-macam kayu, kemudian jadi elektronik, jadi HP kan gitu kan. Bisa nggak itu bergeser? Iya bisa, tapi itu kan pasti tidak bisa dilakukan. Oh ini perusahaan ini adalah perusahaan tadi misalkan alat musik tapi juga membuat mesin, ya nggak bisa. Biasanya adalah ada spin off, di spin off, dipisahkan. Atau dia membuat anak perusahaan, kan gitu kan. Kemudian anak perusahaan ini fokus ke sini. Nah, ketika dia menciptakan anak perusahaan, siapa yang di-hire? Ya orang-orang yang berpengalaman di bidang itu, gitu. Jadi itu pun, ini kan ada apa yang disebut dengan learning curve. Perusahaan itu punya learning curve juga. Lah,
ini perusahaan ini learning curve-nya pasti tinggi. Ya, karena pindah dari satu ya, sektor ke sektor yang biayanya lain. besar itu kalau learning biayanya curve. besar. Dan kita tidak bisa hanya melihat dari sudut biaya finansial. Iya, biaya non finansialnya itu banyak. Ya, biaya untuk mengubah GCG-nya, mengubah operasionalnya, mengubah know-how-nya, itu macam-macam di situ. Nah ini adalah, tapi harus diingat, ini kan perusahaan yang memang dia itu diciptakan dan dia dikerjakan oleh orang-orang yang profesional di bidangnya. Dan memang bermaksud mencari untung. Iya, mencari untung seperti itu. Sekarang pertanyaannya, kalau kemudian iup tambang itu diberikan kepada lembaga yang tidak kompeten, itu bagaimana? Nah, teori ekonomi bicara apa nih kalau memberikan tidak kompeten? Siapa yang tidak kompeten? Ya mohon maaf ya, 1000 maaf. Ya ormas kan urusannya bukan urusan tambang. Universitas juga bukan urusannya urusan tambang, proses bisnisnya. Sehingga lembaga-lembaga ini kalau kemudian diberikan konsesi tambang atau izin tambang, ini adalah sama aja dengan memberikan konsesi kepada lembaga-lembaga yang tidak kompeten. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah rente. Nah, dia menjual konsesinya. Ini saya dapat konsesi. Kita nggak bisa ngerjain. Cari yang bisa. Akan nyari nih Mas Awal ini kan bisa. Jago tambang nih kan gitu kan. Mas, ini ada ini. Berkenan nggak ngerjain nih? Ya. Tapi ini izinnya izin saya loh ya, gitu kan? Oh iya man, kerjain. Semua biaya dari Mas kan, yang ngelakuin Mas kan. Tapi kemudian saya bilang, Mas 20% atau 25% ya. Loh, pertanyaan saya, jadi efisien? Ya enggak. Kenapa karena tidak langsung dari awal ke kalau saya langsung saja? Ke Mas dengan cara lelang selesai. Iya kan? Dan jadi di sini kan di amandemen keempat ini, di situ ada kalau dulu di Undang-Undang 4 tahun 2009 terkait minerba ini hanya ada satu cara. Apa itu? Diberikan secara lelang. Lelang. Dan lelang itu menjamin efisiensi alokasi sumber daya. Lalu yang sekarang ini amandemen ini ada dua cara. Yang satu diberikan dengan lelang, satunya diberikan prioritas. Oh, istilahnya prioritas. Nah, prioritasnya diberikan pada siapa? Ada yang diberikan kepada ormas, ada yang diberikan kepada universitas. Nah, yang lucu lagi adalah universitas siapa yang kemudian bisa diberikan? Kan banyak universitas. Kan banyak nih. Nah, ini lucunya, yaitu adalah universitas yang mendapatkan akreditasi B. Nah, masalahnya adalah sudah tidak ada lagi yang namanya akreditasi B, Mas. Yang ada itu adalah unggul, terakreditasi atau tidak terakreditasi. Jadi ini yang membuat ini ikut mesin waktu, masih ke belakang. Sudah berubah. Gitu. Lalu pertanyaan berikutnya, kalau kemudian universitas itu terakreditasi, itu bisa mengelola tambang? Ya tidak. Nggak ada kaitannya. Nggak ada kaitannya. Penilaian akreditasinya tidak terkait tambang. Jadi akreditasi universitas ini apa? Atau fakultas bisa, departemen bisa, program studi. Itu adalah untuk menilai terkait dengan tridharma perguruan tinggi. Mutu penelitian, mutu pengajaran, dan pengabdian pada masyarakat atau societal impact. Itu mutunya seperti apa? Pertanyaannya adalah, seringkali kan kita mengatakan, oh kami adalah universitas paling hebat se-Indonesia dan lain sebagainya kan gitu kan. Di sana ada dua prinsip, yaitu adalah do what you say what you do. Lakukan apa yang Anda katakan dan katakan apa yang Anda lakukan, kan gitu kan. Yang kedua adalah continuous improvement. Ginong pratidino dalam bahasa Jawa atau kaizen. Nah, ini dua hal ini yang dinilai untuk apa? Untuk pengajarannya, untuk penelitiannya, dan untuk pengabdian pada masyarakatnya. Nah ini Mas. Dan itu standar ya, artinya tridharma perguruan tinggi itu bahasa Indonesia. Tapi secara substansi mayoritas negara ya pakai. Ya di negara manapun itu hanya tiga itu. Jadi cuma bedanya mereka mengatakan riset, teaching, dan kemudian yang ketiga itu service. Mereka mengatakan sebagai service. Intinya di situ. Berarti itu menjadi core bisnis intinya perguruan tinggi itu adalah itu, ya kan? Nah, ketika ada tawaran-tawaran lain, itu mestinya diukur dari situ, benar nggak saya menafsirkannya? Dilihat ini ada nggak kaitannya dengan bisnis inti ini, ya kan? Nah, di luar sebelum kita nanti kembali ke situ, itu kan kelihatannya saya sih karena penjelasannya memang masih rilis pernyataan aja kan, saya belum baca naskah akademiknya. Itu
seolah-olah ini untuk membantu perguruan tinggi ini kan seolah-olah masalah perguruan tinggi ini adalah kekurangan dana kan begitu kesannya nih. Karena dari mana lagi logikanya selain itu kan? Karena kekurangan dana ya, ibarat daripada kamu saya kasih ayam dikasih ikan, ini kasih pancingnya, logikanya seolah-olah begitu kan? Nah itu maka kuncinya adalah saya pengen tahu sebenarnya idealnya atau prakteknya dulu idealnya atau di negara lain bagaimana sih sebuah perguruan tinggi itu dibiayai sebenarnya. Jadi gini, di banyak negara itu terutama negara-negara maju dan juga negara-negara tetangga kita, misalkan kalau kita lihat Malaysia dengan Singapura. Singapura itu universitas di Singapura itu 60-70% itu subsidinya dari mana? Dari pemerintah, Mas. Pemerintah, ya. Dari pemerintah. Jangan salah. Loh, mereka punya hubungan ini nih, kerjasama untuk pengembangan teknologi apa. Iya. Tapi sejak dulu itu di situ adalah heavy dengan subsidi pemerintah. Universitas di Inggris, ya. Itu dulunya dibiayai oleh pemerintah. Kemudian mereka juga bekerja sama. Baru pada tahun 98 itu mahasiswanya disuruh bayar SPP 1.000 pound sterling itu aja demonya nggak berjilid-jilid pada saat itu. Sebelumnya nggak bayar ya? Semuanya nggak bayar, ya semuanya nggak bayar. Ya ini loh yang terjadi. Nah sekarang mereka bayar, ya tapi kemudian dari subsidi pemerintahnya ya besar, Mas. Tetap besar. Iya, apalagi kalau kita melihat di Jerman misalkan, Jerman itu kalau kuliah bayarnya berapa sih? Cuma 300 atau 200 euro. Udah nothing kan itu kan? Iya kan? Hampir-hampir bisa dikatakan nol gitu. Dan itu terbuka untuk semua warga negara dunia, mau selama kuliah di Jerman ya nggak bayar kan begitu. Atau di Belgia misalkan. Itu orang yang ngambil master yang pertama itu disubsidi 75% Mas SPP-nya. Tapi konon ada juga ya perguruan tinggi yang kemudian bisa membuat dana abadi ya gitu ya. Iya, itu bagian dari situ. Jadi ada yang mengelola dana abadi itu. Pertanyaannya adalah dana abadi itu dari mana? Itu pertamanya ya. Dana abadi itu bisa misalkan kayak Oxford, Cambridge. Dia punya banyak alumninya itu yang sudah perusahaan besar. Dia memberikan CSR. Ada yang memberikan dari alumninya itu adalah bantuan. Ya. Misalkan biasanya dikaitkan nanti dengan nama dari departemen. Dia mengatakan X Business School misalkan. Nah, X ini nama orang gitu. Itu artinya itu gede. Gitu ya. Nah, ini di sini nih dimungkinkan adanya endowment fund atau dana abadi. Jadi tidak langsung dihabiskan begitu ya. Jadi hasilnya aja yang dipakai. Hasilnya aja. Itu kalau sudah memang itu ini ya. Tetapi bahkan kali saya nggak tahu ya. Kayak dengar bahkan kalau kayak beberapa negara Islam seperti Al-Azhar itu wakaf, sebenarnya prinsipnya kan sama tuh. Sama. Ada wakaf. Jadi hasil dari wakafnya yang kan dipakai seperti hasil itu. dari wakafnya itu kemudian digunakan untuk running operasional dari universitas. Saya tanya straight aja, kalau universitas negeri di Indonesia seperti UGM itu seperti apa? Ya, UGM tidak berbeda dengan yang lain ya. Jadi kan ada sebagian besar dari UGM itu ya dapat dari dana dari pemerintah, kemudian dari SPP juga. Dari SPP. Ya, kemudian yang sisanya itu adalah kerjasama dengan pemerintah, kerjasama dengan dunia usaha dalam bentuk belum riset punya macam-macam. Dana endowment belum punya. Kayaknya belum rekan-rekan itu baru membangun. Saya udah dengar sejak 10 tahun itu ada pembicaraan, tapi kelihatannya belum menjadi faktor yang serius ya. Dan ini yang menarik ya, temuan dari KPK, kajian dari KPK itu menunjukkan bahwa subsidi kepada masing-masing mahasiswa di universitas itu hanya 3 juta per tahun. Oh, jadi setelah dihitung total gitu ya. Ya, tapi yang ini yang menarik lagi nih. Kalau sekolah kedinasan bisa 32 juta per orang per tahun gitu ya. Apa ya alasannya? Nah, ini kan alasannya dan yang menarik adalah apakah yang di kedinasan ini berbeda enggak ilmunya? Ya enggak ada bedanya. Kalau sama ternyata ya. Ya lebih enaknya lagi adalah ini maaf ya sependek pengetahuan saya mungkin koreksi kalau saya salah. Orang ngajar di universitas itu wajib publikasi. Wajib publikasi, Mas. Iya gitu ya. Pertanyaan saya adalah kalau ngajar di sekolah kedinasan wajib publikasi nggak?
Jadi untuk menjaga kualitas dari dosennya itu kan salah satunya ya publikasi itu kan ya. Kita publikasi di jurnal internasional dan lain sebagainya, itu akan menunjukkan bahwa kita melakukan riset. Mengapa kita melakukan riset? Disitulah itu continuous improvement untuk pembelajaran. Kita harus belajar. Ya, ini salah satu kuncinya bahwa biar sudah umpama nih sudah dokter sekalipun nggak boleh berhenti belajar karena ada terus berkembang, ada kemajuan ilmu. Nah itu kan apa yang saya ajarkan 10-20 tahun yang lalu berbeda dengan yang saya ajarkan sekarang. Kenapa? Karena itu adalah hasil dari pembelajaran saya. Nah, ini kan kembali ke pokok soal tadi. Sekalipun tidak secara langsung Mas Rimawan menggambarkan begitu, ya nggak ideal dong. Kalau sumber dana perguruan tinggi itu dari memiliki konsesi tambang kan? Jadi begini, nggak ada contohnya jangan-jangan. Nggak ada di dunia ya, susah ya. Jadi misalkan begini, kita bicara amanah kami di universitas itu kan mencerdaskan kehidupan bangsa nih, kalau turunannya dari Undang-Undang Dasar 45. Ketika kita berbicara terkait dengan Tridharma perguruan tinggi, kemudian kita nyari akreditasi nasional, internasional dan lain sebagainya. Itu pun kita itu kalau dibandingkan dengan yang di luar kita masih tertinggal. Indonesia masih secara umum tertinggal. Mohon maaf ya, pendidikan tinggi kita tidak baik-baik saja. Ya, ini kalau kita kita punya Bu Wamen, Bu Wamen ini. Itu urusannya nggak bisa diringkes menjadi soal kekurangan dana kan? Nggak bisa itu betul bahwa dana harus diatasi ya. Tetapi kan bukan itu kuncinya. Jadi misalkan kita lihat nih Bu Stella ya, Bu Stella itu kan ngajar di Tsinghua University. Tsinghua University di Cina itu kan bagus tuh. Itu beda dengan kalau dibandingin dengan universitas di Indonesia, ya mohon maaf aja. Kita nggak bisa compete lawan mereka. Kita juga nggak bisa compete dengan universitas-universitas di Singapura misalkan. Oh malah kalah juga Mas ya secara umum ya. Mereka sudah level dunia Mas, sudah level dunia mereka itu. Nah kembali ke pokok soal, artinya kita memahami perguruan tinggi tadi, pertama kita pahami dia ini sebagai sebuah entitas yang memiliki bisnis inti, core bisnis yang dicerminkan oleh Tridharma perguruan tinggi kan, dan itu relatif baku lah dengan bahasa yang berbeda di berbagai belahan dunia itu. Gitu. Nah, yang kedua dari sisi memang tidak mungkin pendidikan tinggi tidak membutuhkan dana. Tapi dari best practices dimanapun ya tadi kan kebanyakan mengandalkan memang pemerintah. Kalaupun kemudian di mix dengan dari mahasiswa kan begitu. Kemudian kalaupun ada lagi pengembangan kepada endowment. Nah itu bisa melibatkan swasta kan kepada ini. Kan seperti itu. Tetapi tidak si perguruan tinggi tersebut punya bisnis kan begitu kan. Kira-kira gitu logikanya toh. Karena tadi kembali ke contoh sampean yang awal tadi, memang udah ada sejarah beberapa perusahaan itu pindah dari ngurusi alat musik ke mobil apa, tapi kan itu perusahaan tapi core bisnisnya sama dia. Profit oriented, cari untung toh, memperhitungkan itu pun butuh waktu belajar. Ada biaya yang dikeluarkan. Kita memang tidak bisa membayangkan ya, lalu akhirnya yang terbayangkan adalah khawatir ya kalau itu diberikan ya akhirnya perguruan tinggi cari orang yang bisa jalanin lalu ya artinya peluang lalu untuk tugasnya ini tadi Tridharma perguruan tinggi bisa gimana ini kan gitu, mending ini yang dibenahi kan. Nah ya kita sekarang masuk lebih jauh ke pendidikannya. Saya kan kebetulan anak saya kan dosen, jadi saya sering bincang-bincang juga. Yang satu belum dosen tapi ya kayaknya ada tanda-tanda jadi dosen juga. Saya jadi kalau nanya-nanya mereka, saya kebetulan dia kimia kan, itu saya tanya apa sih masalahmu tidak bisa ini, jadi aku bisa Pak buat tulisan di situ. Tapi sebetulnya kan ada lanjutan terutama untuk yang ilmu yang nanti masuk ke aplikasi. Biasanya hanya sampai kepada tahap 1 saja dari teori itu masuk sih ke jurnal karena bagus ya jurnal. Tetapi misalnya ini kan harusnya lagi di follow up lagi. Nah kan semacam itu. Ini kan di satu sisi adalah bisa mengembangkan lebih lanjut si dosen ini menurut tafsiran saya dari cerita anak saya, untuk dia tidak sekedar hanya menjelaskan mengapa apa yang terjadi ini seperti apa, tapi juga ke depan kan ada toh. Nah yang lain lagi adalah indikasi dengan kelihatannya riset atau ya riset lah ya gampangannya. Riset ini macam-macam termasuk lab ya. Kita mungkin ekonomi ya ekonomi sebenarnya juga ada labnya harusnya. Cuman kan anggap aja kita lebih sedikit butuhnya dibandingkan yang eksak gitu kan. Itu keluhannya kan banyak gitu bahwa kualitas lab, riset. Nah seperti itu. Nah kira-kira kalau menurut Mas Rimawan sebenarnya
untuk mengembangkan soal riset-riset di universitas nih dari pengalaman-pengalaman itu seperti apa sih Jadi biar begini, bisa maju? Kebetulan saya dulu pernah bekerja sebagai research fellow di University of York selama 4 tahun full timer. Ya. Dan di situ pekerjaan saya apa? Hanya riset. Hanya riset. Ngajar enggak? Saya researcher. Terus kemudian saya bekerja di pusat studi waktu itu yang namanya Center for Criminal Justice, Economic and Psychology, University of York. Tapi itu payungnya perguruan tinggi ya, universitas ya. Itu kayak pusat studi gitu ya. Iya. Bos saya itu dulunya adalah dosen dari Bath University, kemudian pindah ke York. Dia dari waktu itu reader, pindah ke York itu menjadi profesor. Dia ngajar? Ya enggak, karena di sini adalah tugasnya adalah untuk meneliti. Nah, yang menarik di sana adalah sistem penggajiannya itu adalah menggunakan apa yang disebut dengan single salary system. Penggajiannya jadi digaji cukup, ya, nggak apa-apa. Terus kemudian kita fokus hanya untuk riset saja. Kalau kita memenangkan suatu, misalkan ada project, maka itu kita tidak ada tambahan lagi pendapatan. Pendapatan kita ya dari gaji kita bulanan itu. Jadi dari gaji bulanan itu digaji cukup agar orang bisa fokus. Lalu berapapun yang dia hasilkan dengan misalkan menang tender ini, menang tender itu dan lain sebagainya, nggak ada tambahan. Kenapa? Karena yang bersangkutan sudah dikontrak seperti itu. Gitu. Nah, disitulah itu orang bisa fokus, Mas. Bisa fokus riset. Nah, di Indonesia mohon maaf, sistem penggajiannya tidak seperti itu. Kita digaji dengan gaji pokok yang rendah. Lalu kemudian kalau ada riset-riset ini, bagian dari riset ini adalah gajinya. Sehingga semakin banyak aktiviti atau risetnya ini, berarti pendapatannya akan naik. Cuma masalahnya, ini kan istilahnya adalah pendapatannya tidak secure. Ya, kalau nggak ada lagi. Kalau nggak ada lagi terus gimana, kan begitu ya. Sehingga kemudian kontinuitas ini nggak ada. Dan kemudian orang itu butuh duduk manis, konsentrasi, dan kemudian mendalami dan semakin mengembangkan bidang ini. Yang penting produk dia tuh ada ukurannya. Dia harus menghasilkan publikasi, harus menghasilkan ini kan, yang berkualitas. Betul. Jadi pada saat itu ya, misalkan kami itu siap untuk waktu itu kami mengatakan, ini kayaknya kita bisa deh mengembangkan ke negara-negara lain. Nah, dari mana itu? Karena kami day in day out itu riset. Terus kemudian kita paham tentang alat analisis, lalu kemudian kita lihat bisa nggak misalkan kita pakai data India atau data Pakistan, kemudian kita main-main di situ, bisa. Kita punya kapasitas itu. Nah, ini loh yang hilang dari kita, karena sistem insentif kita itu keliru, tidak memungkinkan orang itu untuk membangun keilmuan dengan cara yang baik. Gitu. Nah, si pengajar nanti bisa memakai hasil riset ini kan, karena ini ada komunikasi kan. Biasanya itu kan kalau kami memang riset hanya untuk riset saja ya. Kalau dia ngajar itu kan selain mengajar dia juga harus riset. Harus riset lain lagi ya. Cuma masalahnya ada yang lucu nih, ada anomali nih Mas. Kalau ini saya katakan nih, di Indonesia itu tidak ada profesi peneliti di universitas. Loh, peneliti di mana? Hanya ada di BRIN. Di Indonesia cuma dosen. Cuma dosen, dan dosen itu bukan dianggap peneliti katanya. Jadi peneliti itu hanya kalau dulu namanya LIPI. Ini ya konsep yang salah kaprah. Nggak bisa ada, nggak mungkin ada orang bisa ngajar tanpa meneliti. Tunjukkan kepada saya ada orang bisa mengajar tanpa meneliti terlebih dahulu, berarti yang diajarkan nggak ada bedanya dengan buku. Tapi pengembangan riset dia itu tidak akan sampai kepada mahasiswa. Tadi salah satu tridharma perguruan tinggi kan penelitian kan? Tapi tidak ada yang namanya full time researcher di universitas. Mestinya sebagusnya ada ya. Dan seharusnya itu sampai jenjangnya sampai profesor. Nggak ada di Indonesia. Dia terhubung ya. Artinya si dosen yang tidak resmi di sini pun tetap bisa saling bantu membantu. Bisa. Bahkan kalau di luar negeri itu ada yang misalkan, ini dosen yang lebih spesialis ngajar, ada dosen yang spesialis riset. Meskipun masih ada tetap ada elemennya gitu. Tapi ada yang benar-benar hanya fokus untuk riset, itu ada. Kita nggak memungkinkan seperti itu. Kita mengerucut sekarang kan sesama ekonom. Itu yang menarik kalau kita
memang nanti saya coba lah saya ada beberapa kawan yang dosen eksak, mesti lebih masalah lagi buat mereka. Kita yang ekonomi saja, saya merasa kan kayaknya kita sebagai kok ilmu ekonomi kita, bukan ilmunya ya, tapi ekonom kita, kampus-kampus yang ngajar ekonomi itu kelihatannya di kampusnya riset itu bukan menjadi perhatian yang serius. Bener nggak saya common sense saya aja sih? Ya benar. Iya. Itu kan yang terjadi baru-baru ini ya, mungkin 10 tahun terakhir ya, ketika kemudian ada perubahan di dalam sistem akreditasinya, yang kemudian mendorong orang untuk risetnya gitu ya. Jadi kita berjalan on the right track sebenarnya, dalam artian sudah ada perubahan yang cukup sehat 10 tahun. Cuma yang jadi bad newsnya adalah kayak Malaysia dan Singapura itu mungkin sudah 30-40 tahun yang lalu. Jadi kita harus butuh percepatan. Kita butuh percepatan gitu. Sehingga desire untuk research itu seringkali tidak ada di universitas. Kenapa? Karena kita terbebani, selain ngajar, riset dan lain sebagainya, itu yang namanya beban administratif itu udah nggak mutu. Beban sangat udah kayak guru SMA dong. Jadi saya yang pernah kerja di Inggris ya, saya pernah kerja di Inggris di Irlandia waktu itu ngajar. Itu beban administrasinya hampir-hampir nggak ada, Mas. Sementara di Indonesia itu macam-macam. Bahkan yang diukur apa? Yang disuruh mengukur input disuruh ukur kan gitu kan. Lah ini hal-hal yang kayak begini yang membuat kemudian waktunya habis hanya untuk hal-hal yang sebenarnya bicara input, nggak bicara outcome, tidak bicara output ataupun bahkan outcome. Berarti kayak APBN dong. Exactly itu Jadi kan APBN. Exactly itu Jadi seolah-olah kemajuan itu karena biaya yang makin besar kan. Jadi, padahal biaya yang makin besar itu hanya pemborosan. Artinya ternyata harus melaporkan juga ya tentang inputnya ya. Iya. Kan balik lagi itu. KPI-nya adalah penyerapan anggaran lagi. Nah, ada aspek itu. Ada aspek itu juga. Nah, selain itu masih tentang perguruan tinggi ini. Ini kan mahasiswa ini kan sudah generasi Z ya mulai. Mahasiswa sampai ini udah generasi Z kan sudah. Mereka lebih akrab dengan teknologi informasi lah, terutama begitu. Kemudian artinya sebetulnya dia kan lebih mudah tuh dibandingkan zaman saya aja, apalagi zaman saya harus ke perpustakaan. Nah itu sejauh ini itu bisa nggak kan itu sebenarnya modal loh untuk mengembangkan perguruan tinggi yang lebih bagus, lebih bermutu itu kan tidak. Tadi kita bicara sistemnya, bicara dosennya, bicara risetnya, kan si mahasiswa ini juga faktor. Apakah harusnya nih kalau saya melihat sesederhana kan resources bahan mentahnya yang mau diedukasi ini kan punya kesempatan lebih bagus. Ini penilaian subjektif aja, nggak apa-apa sih. Gimana, Mas? Nah ini mix ya sebenarnya ya. Karena mungkin dari sudut literasi gadget macam-macam. Bahasa Inggris juga hampir semuanya bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggris juga bagus. Tetapi kemudian ada juga mereka itu yang tidak tahan stres. Ini aspek itu. Aspek itu juga mudah sekali karena mereka kayak di Pampers gitu ya. Mudah sekali kalau mereka merasa nggak nyaman atau apa itu kemudian patah semangat kayak gitu. Ini dosennya kok killer begini. Jadi kadang ada yang ada mahasiswa WA gitu ya, atau email terkait dengan Pak ini kami butuh transparansi nilai. Oke, apa yang dibutuhkan? Jadi sebenarnya yang dibutuhkan simpel, distribusinya aja, nilainya dapat berapa. Gitu. Ya ketika kami buka, ini loh permasalahannya di situ, ya udah selesai. Jadi kan dia bisa ngukur dia masuk A, B, C, D, karena kan ngukurnya dari distribusi. Dari sisi itu saya melihatnya sebetulnya relatif positif loh. Saya mencoba optimis ya. Tadi terlepas kita menyadari bahwa perguruan tinggi kita agak di bawah rata-rata bahkan di kawasan, nggak usah bicara dunia kan. Tetapi di sisi lain anak-anak muda kita yang sekarang mulai jadi mahasiswa ini kan kalau sepintas gitu saya lihat saya kan punya anak yang muda-muda sudah lulus tuh lebih pintar dari saya seusia mereka gitu loh gampangannya tadi. Karena terekspos informasi yang bahasanya sudah bahasa Inggrisnya bagus, dia akrab dengan IT. Nah ini bisa nggak dihubungkan harusnya pola-pola pengelolaan perguruan tinggi ini harus mengasumsikan mahasiswa ini sudah begini. Tapi kan itu begini.
itu membutuhkan dana yang lebih lagi. Oh, harus diingat ya. Iya. Karena coba bayangin Mas, sekarang kalau HP-nya dosen dengan HP-nya atau laptopnya dosen dengan laptopnya mahasiswa itu gapnya jauh, tidak kompatibel, itu bermasalah. Iya. Ya kan? Jadi ada plus minusnya. Jadi juga. Misalkan sekarang di ilmu ekonomi, kalau dulu kan kita belajar mungkin eFuse atau apa sebelum eFuse itu apa tuh dulu ada kan gitu ya. Sekarang ini Mas, kami itu mewajibkan mahasiswa itu mastering 4 software. Python, R, Stata, eFuse. 4. Dan ini nggak ada kreditnya. Wajib tapi tidak dikasih kredit. Kenapa? Karena ini kebutuhan. Kalau mereka tidak menguasai ini analisis apapun jadi nggak bisa. Dan itu butuh laptop yang speknya lumayan. Iya, jadi dulu Jadi dulu kalau dulu ya misalkan kami itu cukup dengan misalkan kita dulu kan eFuse kan gitu ya. Nah, kemarin itu awalnya tahun 2018 saya usulkan sebagai ketua departemen kita menggunakan R dan Python. Kenapa? Karena adalah sama-sama ini open source kan gitu ya. Open source. Tapi kemudian ada rekan mengatakan, Wan, ntar dulu. Ini lembaga-lembaga riset ini di dunia itu pakainya Stata. Nanti kalau mahasiswa nggak bisa pakai Stata, disuruh coding, nggak bisa pakai Stata, nggak bisa keterima. Oke, kita pakai Stata. Ada teman lagi bilang, Wan, ntar dulu, pakai eFuse juga. Kenapa? BI sama Kemenkeu masih pakai eFuse. Agak kuno dia. Nah, saya bilang, masih pakai eFuse? Iya, Pak. Waduh, nanti kalau alumni kita nggak bisa pakai kan jadi masalah. Jadi kita harus mengajarkan itu semua. Tetap harus ada komunikasi juga sama mereka ya. Dari sudut teknologi mereka memang cepat. Tapi kan kita juga membutuhkan ini Mas. Iya kan infrastruktur juga. Iya, di sisi universitasnya. Di sisi universitasnya. Dan itu kan nggak bisa ya. Kemudian lisensinya bajakan, kan nggak bisa. Ya nggak bisa. Dan itu bayarnya kan mahal. Ya, dari sisi ini juga mungkin menegaskan tadi pendapat Mas Rimawan bahwa dosen juga harus terus berkembang kan. Karena harus mengikuti perkembangan kan. Jadi supaya ini. Kalau dulu kan zaman-zaman dulu ya masuk aja mahasiswa sudah takut lihat dosen. Dan dulu kan begini ya, kalau sekarang kan kami ikut akreditasi, nggak hanya akreditasi nasional tapi juga akreditasi internasional. Nah, kalau dulu kita kan juga sering ya waktu dulu, apa sih hobinya? Nonton motornya dosen ada nggak atau mobilnya dosen ada nggak gitu kan? Terus kemudian kalau nggak ada kan kita senang tuh, karena setelah 15 menit 20 menit berarti kosong. Dan dulu kalau kosong nggak diganti kan gitu kan? Sekarang bisa, nggak bisa. Akreditasi internasional itu memaksa kalau 14 kali pertemuan dalam satu semester harus 14 kali. Kalau itu sampai kurang dipampangin nanti di rapat fakultas Mas. Jadi harus diganti ya? Harus diganti Mas. Harus diganti. Saya banyak acara yang di Jakarta itu nggak bisa karena apa? Karena ngajar. Bah, mohon maaf ya, ini jadwalnya ngajar, saya nggak bisa. Betul. Nah, problemnya sekarang, kenapa saya tadi katakan universitas kita tidak baik-baik saja. Di Fakultas Ekonomika dan Bisnis atau di Business School, ya, itu ada 3 akreditasi internasional yang bereputasi, AMBA, AACSB, dan satunya adalah EQUIS. Pertanyaannya adalah, katakanlah kita pakai AACSB aja deh. Berapa sih fakultas yang sudah terakreditasi AACSB? Hanya 4. Kami mulai di tahun 2007. Baru mendapatkan akreditasi 2013 Mas. 7 tahun. 6 tahun ya. Panjang juga. Prosesnya 6 tahun. Lalu mencoba memperbaiki dan itu harus memperbaiki sistem, harus memperbaiki insentif di dalam. Kebetulan kami PTNBH. Sehingga bisa menciptakan inovasi-inovasi keuangan. Kalau nggak bisa. Dan sampai sekarang tahun 2025 hanya 4. Dari berapa Jangan-jangan lebih banyak Malaysia dari kita yang dapat. Ini hanya jadi masalah ya. Sementara kayak kampus-kampus di Singapura itu bisa mendapatkan AACSB dalam waktu 1 tahun Mas. Di Jepang tuh banyak yang cuma 1 tahun. Siap ya, karena mereka sudah siap. Sistemnya dari dulu ya seperti itu. Itu sudah comply dengan standar internasional. Nah, pertanyaan saya lagi. Kalau kita itu selama proses akreditasi internasional, apa yang dilakukan pemerintah? Kami dapat apa? Nggak ada apa-apa Mas. Jadi kami kembangkan sendiri Mas. Jadi nggak ada dukungan ya? Nggak ada dukungan. Bahkan arahan untuk akreditasi aja nggak ada. Jadi inisiatif sendiri kan? Mohon maaf.
Gimana mau ngasih arahan, mereka nggak paham. Iya. Maaf maaf ya, tapi itulah yang terjadi. Sehingga yang terjadi adalah kami yang melakukan, kemudian kami memilih, kenapa kami milih ASSB kemudian. Ya. Itu di situ. Kalau sudah begini kan kita mau tidak mau, bukan bermaksud nyalahin ya, tapi ini kan kita harus mengevaluasi ya. Ini kan tetap saja induknya kan ada kementerian, bahwa sekarang ada Kementerian Pendidikan Tinggi atau apa. Ini kan juga sama dengan dosen dan perguruan tinggi. Ini juga harus selalu mengupdate dirinya, benar nggak nih pendapat saya? Jadi mereka juga harus mengupdate perkembangan, tidak hanya perkembangan di kita, perkembangan di negara lain, terus juga kondisi. Ini kan ada satu masalah yang memang dari dulu masih istilahnya laten, ketimpangan ya, ketidakmerataan antar perguruan tinggi kita itu kan harus tugasnya kementerian kan untuk bagaimana mencoba memperbaiki ini, jangan nurunin yang sudah maju, tapi yang ini ngangkat yang ini kan. Ini yang kayak akreditasi internasional. Akreditasi internasional ini kan yang menarik itu kan begini. Ada yang bagus, ada yang enggak. Tapi apa sih dampaknya kalau kita mendapatkan akreditasi yang bagus kan gitu ya? Memang akreditasi yang kredibel itu nggak mudah. Cuma bagusnya adalah mungkin diperlukan waktu 5-7 tahun untuk persiapan dan mendapatkannya. Ya. Mulai dari daftar sampai sebenarnya prosesnya. Tidak soal akreditasi ya, dengan melakukan itu otomatis melakukan perbaikan kan? Ya, berapa tahun pun kan? Betul. Dan itu yang menariknya adalah ini yang membedakan antara akreditasi nasional dengan akreditasi di luar negeri. Ya. Di akreditasi internasional itu ada mentornya, Mas. Ada mentornya. Dan mentornya itu adalah bukan orang yang akan menyelia kita. Jadi dia beda. Dan jadi dia memberikan advice. Kamu harus begini nih, coba tambahkan ini. Kita berikan bukan dia nanti yang melakukan penilaiannya. Bukan. Nanti ketika dia dikatakan ini sufficient, baru kita nyoba proses. Nanti ada yang akan penyelia yang akan datang untuk menilai. Mohon maaf, 1000 maaf. Di akreditasi nasional nggak ada sistem mentoring. Jadi sebenarnya kayak seolah-olah menilai aja. Oh, ini kamu baik enggak? Loh, tapi prosesnya ini gimana? Nah, yang menarik kemudian adalah apa? Ketika kita sudah mendapatkan akreditasi ASSB, itu dampaknya luar biasa. Nah, mari kita lihat begini. Apa yang terjadi sebelum adanya, ketika kami masih mengikuti proses ASSB, belum terakreditasi. Waktu itu kami punya international program. Kami juga pengen ada double degree, exchange program. Jadi mahasiswa kita bisa ke sana, mahasiswa sana bisa ke sini kan gitu kan. Tapi kan untuk bisa menjalin kerjasama nggak mudah. Jadi kecenderungannya kemudian adalah, mohon maaf nih istilahnya, kita yang sowan. Sowan pun itu belum tentu diterima, Mas. Bisa jadi di email, wah enggak, saya mohon maaf ya, saya nyari yang universitas yang setara dengan kami. Itu terjadi, Mas. Saya pernah digituin gitu ya. FEBOGM loh ini. Jadi, tapi dengan begitu kemudian kami terakreditasi ASSB, kami nggak perlu pergi ke luar negeri, Mas. Apa yang terjadi? Banyak universitas itu datang ke kami untuk minta kerjasama. Ya. Nah, sekarang mungkin sekitar 3 tahun terakhir ini saya intensif untuk mencari kerjasama dengan luar negeri. Apa yang saya lakukan? Cuma simpel, saya email aja. Lo emailnya, lo kok tahu? Ya udah, sok kenal, sok dekat aja kan. Kita cek dari websitenya kan gitu kan. Oh, saya ingin masuk nih ke Universitas X, di mana? Di Inggris atau di Belgia atau di Jerman. Saya kenalkan diri, saya hanya mengenalkan diri, saya Rimawan, saya head of the department dari UGM, kami sudah ASSB gitu ya, ranking QS kami berapa, tes kami berapa, dan kami ingin kerjasama. Selesai, Mas. Nah, dari situ kemudian kapan Anda kita diskusi lewat email, lalu kemudian saya akan ke Inggris pada tanggal sekian misalnya, bisa nggak nanti saya akan mampir ke situ. Oh ya, monggo. Nah, itu dapatnya apa? Sampai double degree master. Nah. Jadi begitu ya, para pemirsa, perbincangan ini memang agak lebar, tapi mulainya dari soal tambang. Tapi saya sudah melihat dari berita di Detik tadi tentang kenapa Mas Rimawan nggak setuju, itu agak berbeda dengan yang lain. Nah, karena beliau membawanya adalah membawa pada soal bahwa yang penting itu sekarang ini adalah bagaimana memperbaiki kualitas perguruan tinggi kita, ya kan, kira-kira begitu ya dari penjelasan tadi. Banyak PR dan
beliau ini juga salah seorang yang sangat kekeh bahwa tidak seluruhnya itu soalnya uang, kan kira-kira begitu. Uang salah satu yang harus kita perhitungkan. Banyak ada opsi-opsi lah. Nah, kalau di sini kan dari pengalaman beliau mengelola FEB UGM, ini mungkin juga bisa menginspirasi banyak perguruan tinggi ya. Jadi untuk memperbaiki sistem itu tidak ada pilihan selain pertama mengenali diri, kira-kira begitu toh, mengenali perguruan tinggi kita ini sudah sampai mana kan, semua komponennya. Yang kedua juga kita memahami istilah standar internasionalnya bagaimana, lalu mengenali tadi berbagai jenis ini yang itu. Kalau saya tambahkan ya, di berbagai kesempatan kan kami berdiskusi ini di teman-teman di jejaring pengelola Departemen Ilmu Ekonomi se-Indonesia gitu kan. Banyak rekan-rekan kemudian bertanya, Mas kalau ACSB itu bayarnya berapa? Gitu kan. Saya bilang begini, memang itu mahal biaya pendaftarannya, ya bisa dicek di websitenya ACSB atau IQUIS atau EMBA. Nah, cuma masalahnya yang mahal itu bukan pas mendaftar finansialnya ini. Yang mahal itu adalah perubahan perbaikan di dalam kita sendiri yang harus kita lakukan, dan itu mengubah mindset kita, paradigma kita, dan seringkali banyak di antara kita yang nggak mau berubah. Ini yang lebih berat, Mas. Ini tidak menyangkut kepala departemen saja, ini menyangkut seluruh pengajar, tenaga-tenaga akademis. Dan semua. Itu artinya selama proses itu antara 5 sampai 7 tahun loh. Itu perubahan paradigma luar biasa. Paradigma. Itu ya. Jadi mengapa bukan itu fokus kita sekarang ini? Ini kan contoh saja. Kita tidak ingin meninggikan FEB UGM juga, tapi proses ini harus dilakukan. Bagaimana perguruan tinggi itu mengenali dirinya, kondisinya, melihat kelemahannya, atau kemudian acuan-acuannya seperti apa, termasuk dalam konteks pendanaan. Harus dipikirin opsi-opsi, dan pemerintah tidak bisa lepas tangan, kan begitu. Bahwa di belahan bumi manapun, terlepas dari tadi setelah mulai maju mungkin berubah jadi bebannya banyak di swastanya. Tapi saya kira hampir seluruh sejarah negara-negara maju awalnya perguruan tinggi ya dibiayai oleh negara. Sekarang kita kan menginginkan high growth ya, pertumbuhan yang tinggi. Pertanyaan saya, dari mana munculnya pertumbuhan yang tinggi? Pertumbuhan yang tinggi itu secara teoritis itu hanya dasarnya 4. Capital atau modal, human capital, teknologi, dan yang terakhir itu adalah kelembagaan. Human capital ini apa? Ini adalah perbaikan modal manusia ya. Dan ini dasarnya adalah hanya 2, sektor kesehatan dan sektor pendidikan. Masuk Itulah betul. Sebabnya ini harus dilihat sebagai investasi, bukan biaya. Itu loh. Ini loh. Jangan belanja ini pembiayaan. Nah, di situ ya. Ini perubahan paradigma. Jadi malah kalau dilanjut ini saya nanti ngomong fiskal nih sama Mas Rimawan. Jadi tetapi bolehlah mudah-mudahan didengar oleh para pihak yang berkepentingan berwenang lah, bahwa pendidikan ini benar-benar adalah masalah yang kalau kita sebut, kita beranilah mengatakan yang paling penting lah buat kemajuan sebuah negara. Jadi jangan sampai kita buka karpet merah untuk investasi asing dalam arti duit. Sekarang kan begini ya, negara itu kan sebenarnya bentuk besar dari suatu organisasi. Organisasi itu kuncinya ada di mana sih? Roh organisasi itu kuncinya di mana? Di manusianya. Sama saja dengan kita punya negara, itu intinya ada di manusianya, kualitas manusianya. Jangan dibalik, jangan kapitalnya yang ditinggi-tinggikan. Dan kalau dikaitkan dengan perbincangan kami pada sesi sebelum ini, ya Mas Rimawan ini juga menemukan sebenarnya soal gotong royong itu masih ada dan bisa dikembangkan, kan bisa dikaitkan semua ini. Dan kedepannya jangan sampai kita udah mengatakan bolak-balik gotong royong sebagai nilai dasar, tapi dalam praktek pengelolaan negara kita sama sekali mengabaikan itu, dan termasuk pengelolaan perguruan tinggi. Mudah-mudahan perbincangan ini bermanfaat buat kita semua.